Assalamualaikum, salam sejahtera. Mendekatin Pilpres ini saya perhatikan ada beberapa hal kejadian, ada enak dan ada nggak enak, ada suasana yang tegang lah. Karena diayun dengan perbedaan pandangan siapa capres, siapa cawapres. Ada hal yang saya mulain tuh mengenai sikap Pak Jokowi yang dibilang katanya ojo ke susu. Tapi di awal Jokowi pernah memberi tanda-tanda rambut putih. Bila rambut putih kan orang sudah tahu itu ke Ganjar. Dan semua orang memaklumi Pak Jokowi itu pasti akan ke Ganjar karena apa? Pak Jokowi lahir dari partai PDIP. Pak Jokowi dibesarkan dari PDIP hingga bisa menjadi presiden. Nah, jadi pada saat itu semua orang kebanyakan berpihak ke Ganjar. Karena dia menganggap Pak Jokowi akan ke Pak Ganjar karena tadi alasan itu, kulturnya. Itu satu. Dan kedua, kebetulan sekali Ganjar ini juga secara semuanya itu pelanjut Jokowi. Banyak hal ada kesamaan. Satu, secara kesehatan. Jokowi pernah bilang apa? Nanti cari presiden, jangan ada yang duduk aja di istana, suruh jalan. Berarti kan butuh fisik. Itu ada di Ganjar. Dan Ganjar ini juga punya kemampuan yang bagus. Umur masih muda, kesehatan bagus. Sudahlah, itu berjalan. Jadi akhirnya apa? Relawan Jokowi ini Jokowi dulu yang membantu Jokowi dari tahun 2014 itu hingga Pak Jokowi sampai 2 kali menjabat. Itu semua relawan itu mungkin 99% itu mendukung Ganjar. 1% aja mungkin Jokowi yang mendukung Prabowo. Ya mungkin kalau organ itu katanya Projo atau siapa lagi. Cuma 2 mungkin. Sementara kan organ Jokowi banyak. Dan itu mungkin juga, kenapa saya bilang 1%? Mungkin cuma ketuanya aja. Ya mungkin kayak Projo mungkin ketuanya aja. Saya dengar beritanya ketua-tua bawahnya itu provinsinya seperti Jakarta, Banten itu semua mendukung ke Ganjar. Itu nggak ada masalah. Itu ada kesamaan. Jadi apa? Ada kecenderungan tuh Jokowi tuh akan ke Ganjar. Nah, di sini harusnya Jokowi juga melihat tidak perlu bermain-main, tapi saya nggak tahu. Tetap di sini saya bukan mengajarin Jokowi. Saya yakin Jokowi itu punya kemampuan yang hebat. Mungkin ada cara apa? Bukan saya mau ngajarin, nggak. Cuma ini saya ingin cerita gejolak di masyarakat itu. Banyak yang bertanya. Lah akhirnya apa? Datanglah PSI. PSI yang dulu pertama mendukung Ganjar. Berbalik, dia mendekati ke Prabowo. Sampai-sampai Prabowo partai yang gede duluan mendatengin PSI yang partai baru lahir yang mungkin masih prematur lah, nggak lebih dari 2%, didatengin. GR lah nih orang PSI ini didatengin Prabowo. Wah, saya lihat pada kontes itu masyarakat Jokowi masih belum berpikir ketua umumnya akan diganti. Itu saya melihat waktu PSI itu, saya pendukung PSI pertama. Dan saya mungkin sampai ini hari masih mungkin membeli PSI, tapi masih belum pasti. Saya pembela PSI. Ada kecewaan saya. Saya ditanya sama orang, kenapa sih kok lo marah terus sama PSI? Lah, karena gue pemilih PSI. Kalau gue nggak milih PSI, PSI mau jadi apapun gue nggak akan kritik. Dan kritik itu jangan dimaknai kebencian. Ada sebagian orang ini kayak anak kecil. Kritik dimaknai kebencian. Kritik itu bentuk kasih sayang. Tujuan apa? Supaya lebih baik. Tidak ada kritik ingin menjerumuskan, nggak ada. Pasti namanya kritik itu apa? Menurut pandangan saya, ini bisa lebih baik. Ingin diselamatkan ini PSI. Nah itulah akhirnya saya lihat dekat ke Prabowo. Ada lagi di situ malah adik Armando. Yang sebulan sebelumnya itu mengatakan Prabowo itu nggak ada baiknya. Sampai jangan milih Prabowo itu 6 poin apa, nggak ada baiknya. Kok sebulan berbalik? Setelah dia di PSI, ketemu Prabowo, Prabowo jadi manusia suci. Yang dulu dia puji-puji Ganjar, jadi manusia sampah. Dia beralasan cuma menjelekin katanya PDIP-nya. Loh, Anda ini mau memilih presiden atau memilih partai? Andai kan PDIP itu mungkin bukan partai sempurna, tapi dia partai yang paling terbaik dari semua partai. Partai nasionalis, partai yang agamais. Tapi nggak pernah menjual agama. Tidak pernah penggunaan politik identitas agama. Itu kenapa saya makin simpatik dengan PDIP setelah melihat PKB berzina dengan Anies. Ini kan PKB ini NU. Anies kan gerbongnya Wahabi. Jadi saya lihat partai-partai bertopeng Islam ini ternyata nggak ada gunanya.
Kok saya lebih berpihak sekarang ke PDIP? Yang punya apa? Ideologi, punya integritas. Dia nggak berjinak dengan partai-partai yang mengancam NKRI. Itu saya lihat PDIP. Nah, itu kejadian setelah berpihak PSI ke Prabowo, saya menganggap bahwa ini bakal hilang suara PSI. Karena suara PSI itu Jokowi semua. Tentunya akan ke Ganjar. Di akhirnya ada kunjungan orang-orang PSI ke Solo untuk memenang Kaesang, putra Jokowi. Komplit ketua umumnya, pembinanya. Loh, saya ingin jelaskan dulu loh. Presiden Indonesia itu Jokowi. Keluarganya itu bukan presiden. Jadi keluarganya itu jangan diperlakukan seperti presiden. Apalagi maaf masih anak ingusan. Saya bukan marah. Kok segitunya PSI sampai datangin ke Solo di rumahnya Jokowi menemuin Kaesang, hanya ingin mengajak Kaesang jadi anggota PSI. Kenapa nggak di kantor PSI? Ini partai atau relawan? Kalau relawan mungkin bisa aja ini hari ada yang bayar pindah ke sini. Ini kan seperti relawan partai. Harusnya Kaesang itu ke kantor PSI, tapi saya diamkan aja. Mungkin namanya orang trik mau cari pemilu supaya menang. Karena PSI kemarin gagal masuk parlemen. Dan kemarin sudah diberitahu lagi akan gagal lagi. Mungkin dia kutak-kutik mau cari putra presiden. Sudah jadi anggota, saya nggak ada masalah. Setelah 2 hari, saya dengar katanya Kaesang mau jadi ketua umum. Loh, apalagi ini? Pertama, PSI sudah dekat dulu ke Prabowo. Berarti apa nanti? Kalau Kaesang jadi ketua PSI, dia akan berhadapan dengan Ganjar. Berhadapan dengan PDIP, partai yang membesarkan bapaknya. Harusnya seorang anak presiden itu, yang dia itu bisa dihormatin seperti Kaesang dan Gibran itu, karena anak presiden. Kalau bukan anak presiden, siapa yang mau kenal? Nah, ini harusnya menjaga, ikut partai bapak yang besar bapaknya. Tapi saya kaget di situ, Kaesang jadi ketua. Loh, berarti Kaesang dukung Prabowo. Akan berhadapan dengan PDIP. Oh, itu sah, itu sah. Tidak ada larangan, cuma adab aja. Orang tuh perlu adab. Politik juga ada adab. Seperti kita, maaf, saya jadi presiden, ibu saya itu mungkin cuma pedagang nasi goreng. Tetap dia lebih mulia dari saya. Lah, PDIP ini ibunya Jokowi. Jokowi lahir dari PDIP. Janganlah mengadilin ibunya. Oh, ada salah. Enggak apa-apa salah. Karena salahnya itu di PDIP, tetap itu rumah tangga Jokowi. Lah, ini cuma dimanfaatkan oleh orang-orang PSI untuk pindah ke Prabowo. Alasannya nggak memilih Ganjar karena partainya PDIP memanggil Pak Jokowi jadi petugas partai, katanya kurang sopan. Loh, itu rumah tangga Jokowi. Tetap itu lebih terhormat. Tetap PDIP jauh lebih bagus daripada PSI. Partai prematur, belum bisa apa-apa, tapi lagaknya kadang-kadang sok bijaksana, sok hebat. Inilah kadang-kadang orang-orang ingusan nih belagu. PDIP ini sudah partai tua. Sudah gonjang-ganjing diganggu sama Orde Baru, sama Pak Harto. Itu Megawati masih kuat. Kalau ada salah 1-2 nggak masalah. Tapi 98% baik. Lah PSI mana? Kan belum jadi apa-apa. Belum ada serangan ujian aja. Seperti apa? Nah, itu di situ terjadilah Kaesang ketua PSI. Ini Jokowi cuma diem. Tidak ada euforia loh. Harusnya kan biasanya euforia. Karena apa? Idolanya Pak Jokowi. Tapi kenapa kalau Kaesang jadi ketua PSI nggak ada euforia? Karena apa? Bertentangan dengan akal sehat. Karena kalau orang nggak sesuai dengan akal sehat, orang tuh terdiam. Kenapa terdiam? Karena kalau dia menyerang, ini Jokowi yang dia cintai. Coba kalau itu Prabowo dijebrosin atau itu apa nih dijebrosin, karena ini dia bingung. Di satu pihak Jokowi anaknya, lah ini tapi nggak masuk di akal sehat. Kok Kaesang ke situ? Itu sudah selesai. Setelah itu selesai, isu Gibran mau cawapresnya Prabowo. Lah, ini berarti apa ya? Sindikat dong. Habis ketua PSI Kaesang, terus Gibran mau jadi cawapresnya Prabowo. Isunya umur nggak bisa, nggak selesai. Saya nggak tahu. Katanya sudah digodok di MK. Saya pikir nggak mungkin lah. Masa secepat itu Gibran mau cawapres, baru jadi wali kota 2 tahun. Kalau saya jadi Gibran juga janganlah. Lah kalau saya jadi bapaknya Jokowi, saya bilang enak lu jangan belagu lah nak. Lu baru 2 tahun mau jadi wali kota, masa mau jadi cawapres. Tahu dirilah. Itu kalau saya ayahnya. Lah wali kota Solo lagi kan kecil. Kalau dia gubernur pun juga dilihat. Gubernur DKI atau gubernur Jawa Tengah atau gubernur Jawa Timur, provinsinya besar, Sumatera Utara, itu juga perlu dilihat. Lah ternyata terjadilah MK, bener. Isu-isu mau diputuskan. Sampai ada teman saya itu Pak Denny Segar katanya sudah masihin akan diterima. Saya nggak yakin.
Saya pikir apa? Kalau diterima apa? Ini bahaya. Kenapa? Masa Jokower yang mayoritas ada di Ganjar harus berhadapan dengan anak Jokowi waktu pilpres, yang dia jadi wakilnya Prabowo. Jadi terjadi apa? Jokower versus Jokowi. Ini kan habis ini di akhir masa ya. Di satu pihak Jokower kagum dengan kepemimpinan Jokowi, membawa negeri ini berubah. Terus dibenturkan harus ribut sama anaknya, kan nggak mungkin. Dengan akal sehat, orang akan mengutamakan Ganjar dong daripada Gibran yang baru anak kemarin. Bukan saya mengatakan bodoh loh, belum punya pengalaman. Jangan anak 2 SD di-compare dengan mahasiswa, ya nggak bener dong. Sekalipun anak 2 SD, anak orang hebat siapapun lah, mau anak presiden siapapun lah. Masa orang anaknya 2 tahun mau dibandingin sama seorang profesor? Ya tetap profesor tuh sekalipun anak petani. Saya sempat waktu itu mendukung Gibran tuh mendudukin jabatan. Tapi saya tuh harus hidup apa? Mendengar pandangan orang. Nggak masalah orang berubah pandangan. Dulu saya mendukung, sekarang enggak. Kenapa? Setelah saya dengar dari orang, itu begini, oh dia benar. Saya harus terima. Orang tuh harus kesatria. Kalau pendapat saya itu berubah, yang dulu A menjadi B, dapat dari orang, ternyata akal saya menerima dia B. Saya harus terima ini sebagai B. Jangan terus batu, oh enggak, saya mau. Nah itu namanya orang kebebal kepala. Lah, saya pernah mendukung Gibran, tapi setelah saya mendengar pendapat orang, teman, emang belum layak lah. Ini negara besar loh. Negara terbesar begitu, pulau banyak, perlu orang punya mental dan punya pengalaman. Masa 2 tahun jadi wali kota mau jadi capres, mungkin 5 tahun ke depan mungkin masih bisa lah. Mungkin besok Gibran jadi gubernur DKI, setelah itu ikut capres, monggo, sudah teruji. Nah kalau saat ini ya belum. Nah di situ semua menunggu acara MK. Pas menunggu pagi, siang ada 5 ditolak, semua happy, tidak terjadi gejolak. Itu seperti Indonesia agak tenang. Jadi Gibran belum bisa saat ini. Bukan karena benci loh. Lah ini yang lucunya apa? Oleh kelompok-kelompok yang jorok-jorokan Jokowi ini, yang supaya Gibran bisa diterima, nanti jadi cawapresnya Prabowo, tentu dari kubu Prabowo, dia ingin tuh terjadi. Padahal itu kan nggak baik. Dan mereka punya pandangan apa? Orang yang nggak mendukung dianggap nggak suka sama Jokowi. Ini kan tuduhan-tuduhan sesat. Akhirnya siang nggak terjadi, ternyata diputusin enggak. Ada statement dari Pak Yusri Iza Mahendra, loh, jangan bilang dong Mahkamah Konstitusi itu Mahkamah Keluarga. Itu loh, isu keluarga itu kan makhluk. Kebetulan ketua mahkamahnya ipar Anda, mengurus untuk anak Anda. Ini yang saya sedihkan kok lahir dari Jokowi. Sementara saya sudah menyerang presiden sebelumnya yang nepotisme. Saya kepengen dari Bapak itu apa? Tidak ada cacat. Kenapa? Saya akan lawan Pak, orang yang membenci Pak Jokowi itu. Kenapa? Saya cuma simpel aja. Bapak ini punya kemampuan hebat, kinerja Bapak sudah hebat. Melampaui presiden sebelumnya. Saya kepengen apa? Tanpa ada celah untuk orang mencaci maki, untuk melecehkan. Nah, di sini ini saya nggak menilai Pak, ini saya telepon banyak orang. Akhirnya di siang itu ditolak. Gak taunya sore orang telepon saya, Zan diterima, boleh. Emang ada putusan lagi? Ada 1. Katanya jam 2 Pak diputusin. Itu semua telepon saya. Mulai bergerak tuh Jokowi. Mulai bersuara. Zan kok begini? Kok Jokowi begini? Sampai saya ke Bali, saya ketemu beberapa idarisi, pendeta, yang dulu kuat mendukung Jokowi, bertanya ke saya, Beb, kok ini begini ya Pak Jokowi di akhir? Dia nggak berani menyebut kesalahannya apa? Karena masih merasa apa? Dia dulu mencintai, dia dulu mengagung-agungkan. Masa sekarang dia mau menolak itu kan? Dia nggak nyebut. Apa? Loh ini tentang keluarga semua. Loh, kenapa sih kok Jokowi nggak langsung aja? Kan dia sudah tahu. Semua 99 Jokowi itu ada di Ganjar. Harusnya Jokowi aja langsung ke Ganjar aja. Tidak ada masalah. Punya kemampuan yang hebat. Pernah menjabat gubernur 2 periode pemerintahan. Yang lainnya belum punya. Banyak orang pinter. Buktinya Jokowi itu punya dosen. Dosen nggak jadi presiden. Belum tentu orang profesor doktor bisa jadi presiden. Nah, di situ mereka semua kecewa. Jokowi itu 90% ke Ganjar. Nah, di situ orang bingung menanyakan pada Jokowi. Terjadilah ada reaksi dari Pak Denny Sregar. Ada orang mengatakan kok marah. Begini loh. Kadang-kadang orang tuh kalau sudah cinta itu, kalau dia marah itu bukan karena benci. Itu karena kritik ingin membangun. Banyak orang tuh jatuh karena dipuji-puji. Denny Sregar kritik. Denny Sregar saya tahu, 2 periode dia tuh pembela Jokowi tanpa pamrih.
Kalau dia ada pamrih, dia nggak marah dong sekarang. Kalau dia dikasih makan, dia nggak marah dong sekarang. Karena dia tulus ikhlas. Seperti tadi tuh saya orang dibilang, Zen, kok lu benci PSI? Karena saya pendukung PSI pertama. Jadi begitu menyimpang, ya saya kritik. Jadi Denny Siregar tuh berbicara kemarin bukan karena kebencian. Ini ingin menyelamatkan Jokowi apa? Besok tidak menjabat itu tidak ada orang menyerang, menyakiti. Tidak ada salahnya orang saling mengkritik. Kritik itu baik. Oh. Orang kalau kritik kita itu berarti saudara kita. Kalau orang muji kita itu sudah musuh. Kritik itu apa? Pengawal jiwa setiap manusia yang bekerja tanpa bayaran. Itu kritik. Tapi kalau orang cuma muji-muji aja, penjilat ngapain? Nah, di situ akhirnya apa? Terjadi suasananya. Akhirnya ada pertemuan orang-orang Jokowi dulu berbicara, kalau yang menolak Jokowi dari Jokowi sendiri. Sedih saya. Kalau orang lain saya diemin. Dan ini tidak satu, banyak. Ada seperti Pak Gunawan Muhammad, Butet, banyak lah. Yang saya juga telepon dari teman-teman yang baik, kok kenapa? Saya bilang kita lihat nanti, saya yakin insya Allah Jokowi bisa tahu mana yang terbaik untuk tetap mendukung Pak Ganjar yang sama satu rahim dengan Pak Jokowi dari PDIP. Dan PDIP pun mungkin masalah diksi petugas partai itu bukan baru. Itu sebelum jadi Jokowi jadi presiden, penamaan petugas partai itu sudah ada dalam ADRT PDIP 10 tahun sebelumnya. Jadi bukan pas karena Jokowi dia ada, enggak, itu sudah ada sebelumnya. Dan Ibu Mega itu saya tanya, katanya juga agreementnya tuh semuanya apa? Dia sebagai petugas partai. Itu biarlah urusan PDIP. Sekalipun mungkin saya nggak suka diksi itu kok diluarkan, karena apa? Jokowi sudah jadi presiden. Tapi diksi ini kan bukan kezaliman. Ya nggak ada masalah. Sementara apapun saya lihat PDIP itu masih partai yang terbaik. Nah di sini semoga nanti Pak Jokowi bisa melihat mana yang terbaik, dan apapun saya akan menghargai Pak Jokowi. Presiden yang terhebat lah. Dalam hal apapun pribadi kerja Pak Jokowi nggak ada yang salah. Kalau ada salah itu masih normal lah, 1-2. Nggak ada manusia Superman. Dan kadang-kadang salah itu bukan karena Jokowi. Karena mungkin aparatnya nggak bisa bekerja baik. Itu aja. Tapi kalau yang untuk nepotisme ini gimana? Lah, tentang yang nepotisme ini sangat tidak bijaksana. Begini loh. Maksud saya kepingin Jokowi itu nggak punya masalah dalam hal nepotisme. Jangan kita mau ngambil contoh. Oh saya maling. Oh itu juga maling kok. Itu kan contoh yang buruk. Harusnya kasih contoh apa? Kamu jadi pemimpin dan korupsi. Supaya nanti apa? Ada pemimpin yang nggak korupsi, cuma kamu aja. Ini yang lainnya korupsi. Itu bagus. Dan oh saya korupsi. Ya nggak apa dong saya korupsi. Karena pemimpin sebelumnya juga korupsi. Yang lainnya sebelumnya korupsinya 1 triliun. Saya cuma 1 juta. Ya tetap aja korupsi. Nggak bagus. Saya kepengen Jokowi itu lolos dari itu semua. Dan nanti monggo. Anaknya itu mau jadi pemimpin, monggo. Gibran. Membuat partai, monggo. Mau pindah partai, monggo. Tapi apa? Setelah Pak Jokowi nggak menjabat lagi menjadi presiden yang dia sekarang dibesarkan dari PDIP. Hargailah ini PDIP. Saya bukan PDIP. Tapi saya ingin menghargai perasaan orang. Itu nggak boleh. Jangan apa ya, kacang lupa kulitnya. Apapun PDIP yang terbaik. Jadi saya minta kepada orang-orang yang sok menolak Ganjar, alasannya PDIP, itu Anda nggak pada tempatnya. Soalnya apa? Nggak ada partai kayak PDIP. Partai lain mana ada sih kaderisasi, nggak ada. Mungkin kalau PSI kayak PDIP besar ya, lebih bobrok, lebih rusak. Karena apa? Nggak punya akar. Ini kan cuma partai kos-kosan, khawatir. Akar itu maksudnya kayak apa? Akar kaderisasi. Dididik. Kan yang lain kos-kosan aja. Kalau PDIP itu punya tahap-tahapannya. Orang menjadi ketua itu ada tahapannya. Kalau yang lain bisa beli ya. Nah, jadi jangan dibuat alasan. Orangnya sekarang maaf mau jelekin Bu Megawati untuk menolak Ganjar, itu nggak tahu diri. Itu sama aja lu jelekin ibu lu sendiri untuk naikin lu. Oh, karena saya sudah jadi presiden, ibu saya buang, saya mau ganti ibu baru. Ini kan kurang ajar. Tetap ibu tuh ya ibu. Lah ibunya Jokowi itu ya PDIP diwakili oleh Bu Megawati. Kalau ada salah, biarin internal aja. Orang lain nggak usah ikut campur. Lah itu. Jadi penolakan Ganjar terhadap PDIP itu cuma alasan aja untuk membela Prabowo. Monggo membela Prabowo. Saya kepengen orang-orang yang membela Prabowo ini apa? Nggak perlu menghinakan yang lain. Nggak usah usil lah sama PDIP. Anda pilih Prabowo, Anda sampaikan Prabowo itu kebaikannya. Mungkin ada kebaikan, sampaikan. Ini lucu sekarang. Isinya tiap hari ngerumpi rumah tangga orang. Tapi ujungnya Pak suruh milih pilihannya dia Prabowo. Kenapa kok harus jelekin orang? Jangan, bagi saya itu apa ya? Saya kepengen anak Jokowi itu bijaksana nanti. Ada satu perkataan apa? Jangan karena kita sering memuja-muja orang tua kita,
mendompleng orang tua kita, mendompleng namanya, supaya apa? Gue dihormati. Itu licik, katanya Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau orang bisa mandiri sendiri, orang cari prestasi sendiri, dan dia dihormatin karena dia sendiri, ini katanya bijaksana. Jadi kalau kita tuh tenar karena orang tua kita, terus kita dihormatin, itu kita dompleng, itu licik. Bukan karena prestasi kita sendiri. Saya akan dukung. Kalau nanti mungkin Gibran nggak menjabat Cawapres, besok selesai Pak Jokowi, dia bisa pilkada, nanti mungkin 2029 bisa presiden, bisa aja. Itu baru prestasi. Kalau saat ini, ya maaf loh, yang menang bapaknya, bukan Gibrannya, bukan Kaesangnya, karena masih ada bapaknya di belakang, masih menjabat. Kalau sudah nggak menjabat, nggak ada masalah. Jadi di sini hargainlah jasa-jasa PDIP, dan saya minta kepada orang semua, tolonglah jangan Anda terus menghakimi Pak Jokowi. Pak Jokowi tetap presiden yang terbaik, kinerja dia bagus. Dalam hal ini ya kita sharing, saling koreksi. Tidak masalah. Orang tuh kalau salah terus dikoreksi terus gak hina. Emang orang cuma suci? Enggak. Tapi ini kan udah terlanjur jadi bola panas, Bib. Dalam artian si Gibran udah menang di MK, udah jadi ketua PSI, yang intinya kayaknya diadu gitu, Bib ya. Saya melihat emang ada yang ingin merusak marwah Pak Jokowi dari keluarganya. Ada yang mau diadu domba. Ada yang orang sok bijaksana mungkin ketemu Pak Jokowi, Pak nanti anak Anda saya jadiin wakil. Ini padahal apa? Ini pembunuh ini. Ternyata ini hari 3 tahun loh. Yang mungkin Pak Jokowi nanti apa landingnya itu mulus. Apalagi kemarin saya lihat dia di Cina, disambut sama Cina hebat, berjalan itu 3 kekuatan dunia, ada Rusia Putin, ada Cina, ada Pak Jokowi. Itu saya lihat Indonesia bangga. Kapan pernah Indonesia jadi 3 jagoan? Dulu jadi genduk mulu, ini sekarang jadi 3 jagoan. Itu Pak Jokowi, itu saya bangga. Saya nggak kepingin Pak Jokowi dicacatin loh sakit. Bapak hati-hatilah Pak. Orang-orang yang ingin menyuruh anak Anda itu semua adalah Pak. Cuma hanya ingin mencari kekuasaan Pak. Saya khawatir kalau bisa jadi kekuasaan Bapak nggak dihargai sama dia. Akan dibuang. Mereka ini sekarang Pak menghargai Bapak karena Bapak masih presiden aja. Dia masih butuh. Nanti sudah nggak butuh Pak. Justru dia pertama tuh yang akan menghinakan Bapak, melecehkan Bapak. Justru orang yang mengkritik apa? Membela Bapak. Itu aja Pak. Jadi saya minta maaf Pak, bukan saya mau ngajarin. Ini karena kecintaan saya kepada Bapak. Semoga yang tadi isu tentang anak Bapak tidak terjadilah. Ya kalau jadi cawapres saya nggak tahu lagi Pak. Saya khawatir terbelah bener Pak. Jadi apa? Mereka ini Jokower tidak lagi malu-malu diem. Akan mengungkap, mengefront dengan Bapak. Saya nggak harapkan Jokower versus Jokowi, itu aja.